Halo teman-teman semua. Terima kasih teman-teman boleh sempatkan waktu untuk menonton video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik? Puji Tuhan kalau kabarnya teman-teman baik. Terima kasih sekali lagi teman-teman boleh sempatkan waktu menonton video ini. Jadi pada video kali ini kami akan membahas sebuah permasalahan, sebuah topik pembahasan yang sangat hangat, yang dibicarakan dimanapun, di usia berapapun, baik yang masih anak-anak, yang sudah mulai remaja, dewasa, bahkan lansia. Apa sih itu? Itu adalah gaya hidup sehat dan bugar, di mana semua orang sekarang berlomba-lomba untuk hidup sehat dan bugar. Ada yang berusaha dengan menjaga tetap berolahraga, ada yang menjaga makanan dan minumannya, ada yang dengan istirahat. Berbagai polemik terjadi kalau kita mau bahas mengenai tentang hidup sehat dan bugar. Oleh karena itu, di pembahasan kali ini saya juga telah mengundang para pemuda-pemudi yang luar biasa. Mereka juga sangat cantik, sangat ganteng, di mana kita akan saling sharing. Kita akan menanyakan pengalaman-pengalaman mereka, saran-saran dari mereka mengenai hidup sehat dan bugar. Oleh karena itu, tetap simak video ini sampai selesai. Baik, saat ini saya bersama dengan para pemuda-pemudi yang sangat luar biasa. Halo teman-teman semua. Halo. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya, baik? Baik. Baik, puji Tuhan kalau kabarnya baik. Sebelum kita mulai, saya mau kita berkenalan dulu ya, supaya kita makin akrab dengan teman-teman yang nonton juga. Saya mau mulai dari paling ujung. Mungkin kakak paling ujung boleh berkenalan ke teman-teman semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Galan Diangik, biasa dipanggil Elan. Terima kasih. Elan ya? Elan kabarnya baik? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Kakak di sebelah boleh? Halo, perkenalkan nama saya Adel Falo, biasa panggil Adel. Adel asal mana? Asal Soe. Asal Soe. Wih, mana Soe manis-manis ya. Nanti yang teman-teman yang mau nomor boleh, tapi setelah di belakang. Abang di sebelah saya boleh berkenalan? Halo, perkenalkan nama saya Agustin Safanbulu, biasa dipanggil Afan. Afan ya? Afan asal? Sumba. Sumba dikenal dengan 1001 kuda ya. 1001 kuda memang mantap sekali. Saya sendiri juga perkenalkan teman-teman, nama saya Gerald Barnabas. Saya asal dari Sumba juga. Mungkin kawan di sebelah saya Hai boleh teman-teman, perkenalkan nama saya Aldianus Ola, biasa dipanggil Aldi. Aldi ya? Iya. Aldi. Asal dari Adunara. Adunara. Oppo. Biasa panggil Oppo juga. Oppo. Kita bisa, teman-teman boleh panggil juga Oppo. Jadi sebentar mungkin di dalam pembicaraan kita akan sering-sering panggil Abang Oppo, bukan Aldi lagi. Yang abang paling ujung boleh? Hai, perkenalkan nama saya Herman Yusuf Deto Tuwur, biasa dipanggil Eman. Abang Eman ya? Abang Eman sekarang kuliah ya? Iya. Semester 1 ya? Iya, semester 1. Jadi Baru. sedikit informasi teman-teman, kami semua ini mahasiswa kuliah semester 1. Kami anak PJKR pastinya. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di awal teman-teman, saat ini kami akan membahas sebuah topik yang pastinya ini hangat sekali diperbincangkan. Apa itu? Itu adalah gaya hidup sehat dan bugar. Jadi pembahasan mengenai gaya hidup sehat dan bugar ini sangat sering kita dengar ya, baik dari anak-anak kecil, mereka udah bahas mengenai hidup sehat, mulai dari anak remaja, dewasa, bahkan lansia. Semua berlomba-lomba agar mendapatkan tubuh yang sehat, bugar. Mereka berlomba-lomba mulai berolahraga, menjaga pola makannya, yang ujung-ujungnya untuk dapat hidup yang sehat dan bugar. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, kami semua akan saling sharing, saling berbagi informasi mengenai hidup sehat dan bugar, juga tips-tipsnya. Bagaimana cara supaya kita punya hidup ini tetap sehat dan bugar. Oleh karena itu, sebagai awalan, teman-teman, kita akan berbincang sedikit mengenai pengertian hidup sehat dan bugar, supaya teman-teman yang menonton juga boleh tahu apa sih sebenarnya hidup sehat itu, apa sih yang bugar itu apa sih. Oleh karena itu, saya ingin memberikan kesempatan kepada kakak Gelan boleh menjelaskan ke teman-teman semua mengenai hidup dan sehat itu dan bugar seperti apa. Silakan. Oke baik, terima kasih. Menurut saya sehat adalah tidak sakit, sedangkan bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sesuatu yang kita dapat melakukannya dengan penuh semangat
dan penuh energi, dan setelah melakukan kegiatan tersebut kita masih punya tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Jadi kesimpulannya, sehat belum tentu bugar, sedangkan bugar sudah pasti sehat. Oh ya, berarti saya sangat terpancing mengenai pembahasan yang terakhir. Sehat belum tentu bugar. Tapi bugar sudah pasti sehat. Wah, itu benar-benar menunjukkan inti dari apa itu hidup sehat dan bugar. Itu perbedaannya sangat jelas ya. Seperti tadi di awal Kak Elan sebut bahwa sehat artinya kita tidak sakit. Dan bugar artinya ketika tubuh kita itu masih punya energi, ketika kita melakukan aktivitas fisik yang intens ya, cukup banyak, tapi setelah itu kita masih bisa melakukan aktivitas yang lain. Contohnya misalnya kayak kita habis main bola, ya kan? Kita sudah capek-capek, tapi setelah main bola ternyata kita masih punya tenaga untuk pulang, untuk melakukan aktivitas di rumah dan lain-lain. Nah, itu bisa kita sebut bugar ya. Tapi kalau kita tubuh sehat-sehat begini saja, tidak sakit, nah, artinya itu sudah yang disebut sehat ya teman-teman. Ya, saya berharap teman-teman bisa membedakan apa hidup sehat itu dan bugar. Oke, kita masuk pada pembahasan inti dari pertemuan kita kali ini, teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya beritahukan di awal bahwa saat ini kita akan share, teman-teman akan saling membagikan pengalaman atau bahkan tips-tips bagaimana cara supaya kita punya tubuh ini tetap sehat dan bugar. Oleh karena itu, yang pertama saya mau tanya kepada teman-teman, bagaimana cara agar tubuh kita itu tetap sehat dan bugar? Yang pertama saya mau tanya ke Abang Aldi, atau bisa kita panggil Abang Upu ya. Abang Upu mungkin bisa sharing ke teman-teman semua bagaimana cara supaya kita punya tubuh ini tetap sehat dan bugar. Silakan Abang. Oke teman-teman semuanya. Jadi menurut saya itu hal yang perlu dilakukan adalah dengan cara berolahraga. Itu kenapa berolahraga? Saya ambil contoh dengan seperti kita jogging. Karena saya melihat dalam lingkungan masyarakat itu mereka lebih sering berolahraga jogging. Ya, di mana-mana saja kita ketemu lari. Iya, benar-benar. Jogging itu bertujuan untuk melatih kekuatan otot kaki dengan menjaga stamina jantung. Ya, benar. Agar pengedaran darah tetap lancar. Tetap lancar, benar. Memperlancarkan sirkulasi udara pernapasannya kita. Ya. Jaga kita punya kesehatan jantung juga ya. Dengan memperlancar Sistem pencernaan dalam tubuh, metabolisme dalam tubuh, benar. Oh, berarti olahraga ini salah satu hal atau cara supaya kita ini bisa hidup sehat ya? Iya. Karena betul seperti Abang Aldi atau Abang Opu bilang, kalau dengan kita berolahraga ini bisa buat kita punya otot makin kencang. Contohnya kalau teman-teman pasti tahu, pelari, pemain bola dong punya otot kaki itu beda sekali dengan yang tidak pernah olahraga. Otot kaki lebih kencang, lebih besar, lebih kuat lah. Kemudian juga dia dapat seperti Abang Opu bilang tadi, dapat memperlancar aliran darah karena membuat kerja jantung kita lebih baik toh, karena kita sering olahraga. Sisi lain juga dia membantu sistem metabolisme kita dalam tubuh toh, pencernaannya kita juga, dia latih otot paru-paru kita supaya kerja paru-paru kita jadi makin lebih baik. Sehingga ketika kita punya paru-paru kerja lebih baik, artinya asupan oksigen yang masuk ke seluruh tubuh jauh lebih baik, sehingga kita punya semua organ ini bisa kerja dengan baik. Akhirnya kita tubuh juga boleh mendapat yang namanya tubuh yang sehat dan bugar. Luar biasa sekali, makasih Abang Opung. Luar biasa, berarti olahraga ini penting sekali ya, supaya kita tubuh tetap sehat dan bugar. Oh baik. Kemudian saya mau bertanya juga mungkin dari Abang Afan. Dari Abang Afan mungkin bisa share ke teman-teman bagaimana cara supaya kita punya hidup ini bisa sehat dan bugar. Mungkin Abang Afan bisa share ke teman-teman, silakan. Kalau sedikit dari saya, untuk hidup sehat dan bugar itu kita utamakan yang namanya istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan tubuhnya kita. Seperti kalau istirahat yang cukup itu dapat membantu untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita. Benar. Pastikan jam tidur kita itu tepat pada waktunya dan teratur. Ya, oh benar. Saya pernah dengar, teman-teman mungkin tahu, pernah dengar waktu istirahat yang paling pas itu berapa lama sih?
Kayaknya 8 jam. 8 jam ya. 8 sampai 10 jam ya. Iya, Kenapa dong bilang begitu? Karena dengan semakin kita banyak beristirahat, artinya proses pemulihan pada tubuh kita semakin lebih baik kan. Baik. Nah, contohnya yang saya bisa dapat simpulkan bahwa kalau teman-teman pernah dengar bahwa kalau orang bilang kita tubuh ini seperti baterai. Nah, seperti dia ini dicas begitu. Nah, ketika kita beraktivitas dari pagi sampai sore, itu seolah-olah kita tuh pakai baterai, kita punya baterai menurun. Nah, waktu kita tidur, ketika kita baterai sudah habis, dia itu proses mengisi ulang. Jadi, artinya apa? Jadi, waktu kita tidur itu, kita punya tubuh ini mulai mengisi kembali kita punya tenaga. Kita punya sel-sel yang rusak diperbaiki, kita punya luka-luka dia mulai bantu memperbaiki, kita punya stamina yang kurang dia mulai kasih penuh kembali. Sehingga waktu besok bangun, kita punya tubuh siap untuk melakukan aktivitas lagi. Ya. Jadi benar sekali kalau dari Abang Afan bahwa istirahat itu sangat penting bagi tubuh. Iya. Bagus, luar biasa. Makasih banyak Abang Afan. Iya. Selain itu, kali ini saya mau bertanya ke Abang Eman. Abang Eman, kalau dari Abang Eman sendiri, mungkin bagaimana cara supaya kita punya tubuh ini tetap sehat dan bugar? Mungkin Abang Eman bisa share ke teman-teman semua yang menonton. Silakan Abang. Baik. Menurut saya, kalau kita mau hidup sehat dan bugar, itu kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat untuk kesehatan kita. Nah, jadi contohnya buah-buahan seperti pisang, ya, mangga, ya, lemon, apel. Benar sekali. Ya. Dengan berbagai jenis buah-buahan. Ya. Selain tadi buah-buahan juga kita tahu bahwa selain buah-buahan kan buah-buahan mengandung vitamin. Juga kita dapat makanan-makanannya lain. Contohnya orang bilang daging ikan, daging ayam, semua jenis daging yang mengandung protein. Iya. Itu sangat bagus buat kita punya pengembangan otot-otot tubuh kita, buat kita tubuh itu jadi lebih kencang, lebih kuat. Selain itu juga contohnya sayur-sayuran misalnya ini wortel ya. Wortel yang paling sering kita dengar wortel supaya kita tubuh itu jauh lebih sehat. Kita makan nasi yang setiap hari kita punya makanan pokok Indonesia ini supaya kita jadi sumber energi si karbohidrat itu. Jadi sebegitu pentingnya ya makanan itu ya. Bahkan yang saya tampak kita lari jauh-jauh untuk supaya hidup sehat dan bugar, paling inti supaya kita bisa tetap hidup hingga saat ini itu karena ada makanan dan minuman. Karena tanpa makanan dan minuman kita bisa mati. Jadi benar Tidak teman-teman. bisa berbuat apa-apa. Benar, kita tidak bisa buat apa-apa karena tidak punya tenaga kan. Iya. Jadi penting sekali juga selain kita mau punya tubuh yang sehat dan bugar, tapi makanan dan minuman ini sebagai sumber utama kehidupan kita manusia. Jadi memang penting sekali ya Bang Eman ya. Luar biasa sekali. Makasih banyak Abang Eman. Selain itu saya juga mau bertanya, selain kita sudah dengar dia punya cara-cara supaya kita hidup sehat, saya berharap teman-teman dapat mencoba melaksanakan segala hal ini. Selain itu, saya ingin mendengar setelah kita mengetahui cara-cara supaya hidup sehat, kita sudah melakukan, apa sih manfaat yang akan kita dapat setelah kita mempunyai hidup yang sehat dan bugar. Oleh karena itu saya ingin bertanya ke Kak Adel yang pastinya sangat cantik ya dari Soe ya. Itu nomor nanti dulu ya teman-teman. Mungkin Adel bisa ceritakan ke teman-teman semua yang menonton apa sih manfaat yang kita dapat kalau kita itu punya hidup yang sehat dan bugar. Kita sudah melakukan aktivitas olahraga tadi, jaga kita punya istirahat, kita punya makan minum. Apa sih manfaat yang kita dapat? Mungkin Abang Adel bisa share ke teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih. Manfaatnya untuk mencegah penyakit ya, seperti penyakit diabetes, jantung, kanker. Berarti, selain kita menjaga kita punya kesehatan dengan kita kayak contohnya berolahraga supaya hidup sehat dan bugar, di sisi lain itu juga akan menghindarkan kita dari berbagai jenis penyakit. Contohnya tadi bilang penyakit jantung, diabetes, kanker, kolesterol dengan segala penyakit orang tua tuh, asam urat. Berarti hidup sehat itu manfaatnya banyak sekali ya, dapat menghindarkan kita dari penyakit juga. Selain itu mungkin apa lagi? Ya, yang kedua meningkatkan energi. Itu yang seperti kita tahu itu harus mengonsumsi banyak sayuran supaya meningkatkan energi kita tetap stabil. Benar. Ya benar. Semakin bagus apa yang kita konsumsi, makin tenaga akan semakin baik. Luar biasa sekali. Mungkin ada lagi? Ya, yang ketiga itu menjaga suasana hati. Nah, seperti yang kita berolahraga juga dapat memunculkan meningkatkan produksi pikiran yang pikiran dan
kita merasa lebih bahagia atau rileks. Oh baik, setelah mendengarkan statement dari Kak Adel, saya teringat suatu hal bahwa selain tadi kita sudah tahu manfaat-manfaatnya dia ya, supaya kita tubuh ini jauh lebih sehat dan bugar, terhindar dari berbagai jenis penyakit. Saya pernah dengar bahwa dengan kita punya hidup yang sehat dan bugar, kita tuh dapat meningkatkan, memunculkan hormon bahagia. Jadi semakin sering kita berolahraga, semakin kita bahagia. Kita tubuh akan keluarkan hormon supaya kita tuh full senyum terus. Iya. Full senyum terus. Tidak ada stres, benar. Berarti kalau kita galau, solusinya kita Olahraga, benar. Kalau galau itu orang bilang jangan gantung diri. Kalau di kami di Kupang ini ada namanya kalau stres jembatan lili pada solusi. Tapi tidak. Sebenarnya ada solusi paling mantap supaya kita itu menyelesaikan dari masalah yang depresi, stres. Contohnya adalah olahraga. Dengan olahraga kita dapat memunculkan hormon bahagia. Bahagia teman-teman, ingat harus bahagia. Keep bahagia. Oke. Sepertinya wah sangat luar biasa sekali. Makasih banyak Kakak Adel untuk sharingnya tentang manfaat yang luar biasa yang kita dapat kalau kita punya hidup yang sehat dan bugar. Ya jadi teman-teman, mungkin pembahasan kita sudah sangat panjang ya. Tapi kami berharap pembahasan kami ini boleh teman-teman resapi dan nikmati juga pembahasan kali ini. Semoga teman-teman juga boleh makin banyak pemahaman mengetahui tentang apa hidup sehat dan bugar, bagaimana cara-caranya. Juga bagi teman-teman yang mau mencoba hidup sehat, ayo mulai dari sekarang. Kapan lagi? Teman-teman ingat, hidup ini hanya satu kali. Hidup hanya satu kali. Jadi pergunakan hidupmu sebaik mungkin. Dengan dirimu berolahraga, itu juga dapat membuat umurmu jauh lebih panjang. Benar? benar. Dan kita melakukan aktivitas fisik, kita makan yang baik, istirahat yang cukup, akhirnya buat kita tubuh lebih sehat. Contohnya lihat kami, anak PJKR. Kami itu dijuluki tulang besi. Kenapa tulang besi? Karena kami anak PJKR diajarkan untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kami. Kami dilatih untuk selalu berolahraga. Kami dilatih untuk menjaga pikiran kami untuk jauh lebih jernih, tidak cepat stres dan banyak hal. Jadi sekian pembahasan dari kami dan terakhir saya mau ucapkan terima kasih buat yang pertama buat semua teman-teman saya yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah sempatkan hadir untuk saling sharing ke teman-teman semua. Kiranya apapun yang telah teman-teman sharing bagikan ke teman-teman yang menonton boleh menjadi berkat buat kita semua terkhususnya. Terima kasih ya teman-teman. Dan juga saya berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Kiranya video ini boleh bermanfaat buat kita semua. Dan terakhir mungkin ada kata-kata terakhir ya dari teman-teman semua yang bisa kita kasih ke teman-teman semua. Boleh 1-2 kata aja. Mungkin dari saya dahulu ya. Kalau dari saya, jangan berhenti olahraga. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Kalau dari saya, dia olahraga tidak ganteng. Asik. Dari Abang Afan? Kalau dari saya utamakan olahraga dibandingkan cinta. Asik. Karena cinta itu Palsu. asik. Mungkin ada dari Abang Eman buat teman-teman. Cukup ya. Cukup hidup sehat. Jauhi obat-obatan terlarang. Jauhi rokok. Jauhi semua hal yang berbahaya bagi tubuh kita. Mungkin ada dari Ibu Adel. Sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Salam sehat. Salam olahraga.